Assalamualaikum. Halo sahabat-sahabati. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahayu. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai format politik dan ekonomi di Indonesia untuk memenuhi persyaratan dalam kegiatan pelatihan kader dasar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Untirta. So, without further ado, here we go. Oke, kita mulai dari fakta yang pertama, yakni sebanyak 40% pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersifat inkonsisten dan tak mengacu pada Pancasila. Kok bisa? Pancasila kan dasar negara. Nah, inkonsistensi dan ketidaksesuaian tersebut kabarnya terjadi akibat adanya amandemen pada tubuh Undang-Undang Dasar. Terus, maksud nggak konsisten di sini gimana ya? Pertama, yuk kita bahas tentang landasan hukum amandemen Undang-Undang Dasar atau UUD. Buat sahabat-sahabat yang masih bingung dasar hukumnya, ini dia ada 3 peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan amandemen. 1 dari Undang-Undang Dasar, dan sisanya dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan yang pertama adalah tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta mekanisme pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, tentang wewenang MPR untuk mengubah UUD. Dan yang ketiga, membahas tentang penugasan BP MPR RI untuk melanjutkan perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejauh ini, amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Pertama, dilangsungkan pada pelaksanaan sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua, dilaksanakan di sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Ketiga, dilangsungkan pada pelaksanaan sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 2 November 2001. Dan yang keempat, dilaksanakan di sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Apa aja sih yang berubah pasca rangkaian amandemen tersebut? Sebelumnya, Undang-Undang Dasar terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 51 ayat, yang mana tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial. Nah, sesudah amandemen dilakukan, Undang-Undang Dasar terdiri dari 27 bab, 78 pasal, dan 170 ayat, yang mana menurut para pengamat, goalnya adalah untuk neoliberal dan neokolonialisme. Kok gitu? Nah, sebetulnya amandemen ini dilakukan dengan tujuan yang amat baik loh. Beberapa di antaranya yaitu melakukan reformasi di bidang hukum, politik, dan ekonomi, serta untuk mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tidak tegas dalam memberikan pengaturan. Dan masih banyak lagi. Tapi dalam hasil amandemen ini membuahkan regulasi yang timpang tindih dan dalam prakteknya terjadi beberapa bahkan banyak ketidaksesuaian dengan konsensus yang telah ditetapkan. Nah, sekarang mari kita bahas dari sisi politik dan ekonominya. Format politik dan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa substansi yang mengubah kedua sistem tersebut, khususnya akibat perubahan yang terjadi pada beberapa pasal pasca amandemen keempat. Apa aja ya kira-kira? Sebelumnya, ini adalah daftar pengubahan dan penambahan pasal hasil amandemen keempat. Dan poin yang di-highlight di sini adalah pasal yang akan kita bahas. Pertama, tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua, mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dalam format politik, pasal yang akan dibahas adalah pasal 6A ayat 1.
Pasal ini melahirkan ketentuan yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Frasa tersebut dengan telak meniadakan kehakikat sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu, apa perubahan yang dihasilkan? Pada poin kedaulatan tidak berada lagi di tangan rakyat, karena rakyat diminta untuk memilih pasangan calon yang telah diusung oleh partai-partai politik. Dengan kata lain, kedaulatan telah dipegang oleh partai politik. Mereka yang bersaing dan berhak menentukan siapa yang pantas maju dan mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan calon. Apa dampak yang ditimbulkan? Dampaknya adalah muncul konflik sosial biaya politik yang memicu transaksional politik, buzzer, dinasti politik, dan juga oligarki politik. Besarnya biaya ini diakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat dalam perpolitikan. Perluasan pengertian pemilihan langsung oleh rakyat dalam praktiknya telah membuka wahana baru, yaitu merebaknya budaya politik uang. Sedangkan dalam format ekonomi, pasal 33 yang dengan jelas menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Namun, pada praktiknya, ekonomi justru berorientasi pada kapitalisme atau pasar bebas. Pada poin sistem ekonomi, sebelum amandemen, sistem ekonomi berlandaskan Pancasila dan bersifat kerakyatan. Namun, sesudah amandemen dilaksanakan, ketentuan tersebut berubah menjadi berideologi kapitalisme dan liberalisme. Pemerintah banyak melakukan kegiatan impor, mengeluarkan peraturan yang mengizinkan masuknya tenaga kerja asing dalam jumlah besar, dan melakukan investasi besar-besaran yang mengeksploitasi alam Indonesia, yang mana kesemuanya sama sekali tidak mencerminkan implementasi pasal 33 ini. Lalu, dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya peralihan sistem ekonomi yang mengarah pada kesejahteraan rakyat menjadi fokus pasar bebas. Kemakmuran masyarakat hanyalah utopia belaka. Penumpukan kekayaan berada di tangan satu kelompok kecil pengusaha kapitalis atau disebut juga dengan konglomerat. Dengan ini juga, penguasaan negara terhadap aset negara tidak efektif dan tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal. Lalu, kenapa masih dilakukan? Padahal kan tahu dampaknya negatif. Ya karena ada desakan dari organisasi ekonomi dunia yang lebih kuat, seperti IMF dan juga World Bank. Amandemen dan praktiknya tidak dijalankan untuk rakyat, tapi hanya demi keuntungan kalangan kelas atas. Rakyat justru dibuat semakin sulit. Sistem ekonomi dan politik di Indonesia berakar pada kapitalisme dan mengarah kepada ideologi pasar bebas. Semakin sedikit kemakmuran yang diusahakan untuk rakyat kecil. Dan sebelum saya tutup, ini adalah beberapa daftar referensi dari jurnal dan artikel online yang digunakan dalam menyusun materi. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.